wabarakatuh. Kepada Bapak Yulfan Anurrohman, SEMM, yang terhormat, selaku dosen pengampu mata kuliah Manajemen Keuangan, dan teman-teman semua yang saya hormati. Di sini kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan terkait materi manajemen risiko yang beranggotakan yang pertama ada saya sendiri, Selvi Rahayu Nurwidia, NIM akhir 155. Yang kedua, Fahri Aisyah Baihaqi, NIM akhir 156. Yang ketiga ada Merlina Nurtiastuti, NIM akhir 157. Yang keempat ada Ambar Usnul Fatimah, NIM akhir 158. Yang kelima ada Naurah Nazifah, NIM akhir 159. Dan yang terakhir ada Sultan Rafif Naufal, NIM akhir 160. Pertama yang kita bahas yaitu tentang definisi risiko. Menurut Bank Indonesia, risiko adalah potensi kerugian akibat terjadinya suatu peristiwa atau event tertentu. Risiko merupakan suatu kejadian potensial, baik yang dapat diperkirakan atau expected, maupun yang tidak dapat diperkirakan atau unexpected, yang berdampak negatif terhadap pendapatan dan permodalan. Nah, pengertian manajemen risiko sendiri adalah suatu bidang ilmu yang membahas tentang bagaimana suatu organisasi menerapkan ukuran dalam memetakan berbagai permasalahan yang ada dengan menempatkan berbagai pendekatan manajemen secara komprehensif dan sistematis. Manajemen risiko merupakan seperangkat kebijakan, prosedur yang lengkap yang memiliki organisasi untuk mengelola, memonitor, dan mengendalikan organisasi terhadap risiko. Selanjutnya ada tujuan manajemen risiko. Tujuan manajemen risiko adalah yang pertama untuk melindungi perusahaan dari risiko bisnis yang berbahaya. Melindungi perusahaan dengan manajemen risiko lebih berhasil dibandingkan yang tidak. Karena sebelum terjadi masalah, jenis problemnya sudah terdeteksi terlebih dahulu. Ada beberapa yang menjadi tujuan penerapan manajemen risiko yang mampu dalam memecahkan masalah dalam risiko dalam tujuan dan pencapaian. Yang pertama yaitu melindungi perusahaan atau protecting, memberikan perlindungan organisasi dari tingkat risiko signifikan. Yang kedua, memastikan risiko-risiko yang ada di perusahaan telah identifikasi dan dinilai. Yang ketiga, mendorong manajemen agar proaktif, mendorong manajemen agar bertindak proaktif dalam mengurangi potensi risiko dan bersaing kinerja perusahaan. Yang keempat, membantu pembuatan kerangka kerja yang konsisten atas risiko yang ada pada proses bisnis dan fungsi-fungsi di dalam sebuah perusahaan. Yang kelima, memastikan bahwa rencana tindakan yang akan dilaksanakan secara efektif dan dapat meminimalisasi dampak dan kemungkinan terjadi dalam risiko. Yang keenam, membantu pembuatan kerangka kerja yang konsisten atau risiko yang ada pada proses bisnis dan fungsi-fungsi di dalam sebuah perusahaan. Dan yang ketujuh, yaitu meningkatkan efektivitas dan efisiensi manajemen karena semua risiko yang dapat menghambat proses perusahaan telah diidentifikasikan dengan baik. Yang terakhir, membangun manajemen perusahaan dalam pengambilan keputusan dengan memberi informasi terhadap risiko-risiko yang ada di perusahaan, baik risiko strategis maupun kegiatan fungsi-fungsi atau proses bisnis di unit kerja. Selanjutnya yang kita bahas yaitu mengenai fungsi manajemen risiko. Yang pertama,
Fungsi manajemen resiko dengan bagian akunting. Bagian akunting menjalankan kegiatan manajemen risiko yang penting, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, mengurangi kesempatan pegawai melakukan penggelapan uang perusahaan dengan jalan melakukan internal control dan internal audit. Yang kedua, melalui rekening aset. Bagian akunting mengidentifikasikan dan mengukur exposure kerugian terhadap harta. 2. Fungsi manajemen risiko dengan bagian keuangan. Bagian keuangan melakukan banyak penetapan yang memengaruhi manajemen risiko. Manajer risiko biasanya bawahan direktur keuangan. A. Bagian keuangan menganalisis turunnya profit dan cash flow. Karena menurunnya profit bisa menghalangi pencapaian tujuan perusahaan, kegiatan seperti itu juga tercantum dalam program manajemen risiko. B. Dalam menetapkan apakah perusahaan akan membeli peralatan yang atau gedung baru, maka manajer finansial seharusnya mempertimbangkan risiko murni yang tercipta karena tindakan itu. 3. Fungsi manajemen risiko dengan bagian marketing. Kegiatan marketing dapat menciptakan risiko, terutama risiko tanggung gugat. Manajer marketing pada keadaan tertentu mungkin harus meminta pertimbangan manajer risiko sebelum suatu perjanjian, karena pihak lain mungkin ingin memindahkan risiko. Misalnya, dalam mengangkut produk ke langganan, ada bermacam risiko yang perlu terlebih dahulu dianalisis oleh manajemen risiko. Itulah sebabnya bagian marketing awas terhadap risiko yang timbul pada setiap aktivitas marketing. Dan bagian manajemen risiko seharusnya diberi informasi secepatnya. 4. Fungsi manajemen risiko dengan bagian engineering dan maintenance. Bagian ini bertanggung jawab untuk desain pabrik, maintenance, dan melaksanakan fungsi perawatan gedung, pabrik, serta peralatan. Hal tersebut sangat vital, cegah, mengurangi frekuensi dan keparahan kerugian dalam berproduksi. Kepala bagian produksi perusahaan agar mesin-mesin berjalan lancar. Bila mana mesin-mesin dalam pabrik berhenti disebabkan kurang baiknya pemeliharaan dan perawatan, akan menciptakan kerugian dalam berproduksi. 5. Fungsi manajemen risiko dengan bagian personalia. Bagian personalia mempunyai banyak tanggung jawab di bidang risiko. Contohnya, yang paling jelas adalah perancangan, instalasi, dan administrasi program kendaraan pegawai. Sementara itu, manajemen risiko menyelesaikan asuransi dan merundingkan perundingan asuransi atau menajemeni aspek finansial daripada program penanggung risiko. Dalam banyak bagian personalia mempunyai tanggung jawab langsung untuk keselamatan dan kebersihan industri. Dalam kasus lain, tanggung jawab lain ini dipikul bersama dengan bagian engineering dan bagian manajemen risiko. 6. Fungsi manajemen risiko dengan komunikasi dua arah. Dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa diperlukannya komunikasi dua arah antara manajer risiko dan manajer lainnya dalam suatu perusahaan untuk informasi yang berkenaan dengan risiko. Dengan demikian, diharapkan risiko itu dapat dimanajemeni dengan baik sehingga tujuan perusahaan dapat dicapai dengan efisien. Risiko dalam pengelolaan perusahaan komunikasi dua arah antara manajemen dengan manajer bawahan dalam perusahaan untuk memperoleh informasi yang berhubungan dengan risiko. Tahapan manajemen risiko ada 9. Yang pertama,
Identifikasi resiko. Pada tahap ini, pihak manajemen perusahaan melakukan tindakan mengidentifikasi setiap bentuk resiko yang dialami perusahaan. Mengidentifikasi bentuk-bentuk resiko. Pada tahap ini, diharapkan pihak manajemen telah mampu menemukan bentuk dan format resiko yang dimaksud. Yang ketiga, menempatkan ukuran-ukuran resiko. Pada tahap ini, pihak manajemen perusahaan sudah menempatkan ukuran yang dipakai, termasuk rancangan model metodologi penelitian yang akan digunakannya. Yang keempat, menetapkan alternatif-alternatif. Pada tahap ini, pihak perusahaan telah mengelola data. Hasilnya dijabarkan dalam bentuk kualitatif dan kuantitatif, beserta akibat-akibatnya. Berbagai bentuk penjabaran yang akan dikemukakan tersebut dipilih dan ditempatkan sebagai alternatif-alternatif keputusan. Yang kelima, menganalisis tiap alternatif. Pada tahap ini, di mana setiap alternatif yang ada selanjutnya dianalisis dan dikemukakan berbagai sudut pandang serta efek-efek yang akan timbul. Dampak yang mungkin timbul, baik jangka pendek dan jangka panjang, dipaparkan secara komprehensif dan sistematif. Yang keenam, memutuskan satu alternatif. Pada tahap ini, setelah berbagai alternatif dijelaskan dalam bentuk lisan maupun tulisan, diharapkan pihak manajer perusahaan sudah memiliki secara khusus dan dengan memilih satu alternatif sebagai solusi dalam menyelesaikan berbagai permasalahan. Diharapkan pihak manajer perusahaan sudah memiliki fondasi yang kuat dalam menugaskan pihak manajemen perusahaan untuk bekerja sesuai dengan koridor yang ada. Yang ketujuh, melaksanakan alternatif yang dipilih. Pada tahap ini, setelah alternatif dipilih dan ditegaskan secara dibentuk tim untuk melaksanakan ini, maka artinya perusahaan mengeluarkan surat keputusan SK yang dilengkapi dengan rincian biaya. Rincian biaya yang dialokasikan telah disetujui oleh bagian keuangan serta otoritas pengambilan penting lainnya. Yang ke mengontrol alternatif yang dipilih tersebut. Pada tahap ini, alternatif yang dipilih telah dilaksanakan dan pihak tim manajemen beserta para manajer perusahaan. Tugas utama manajer perusahaan adalah melakukan maksimal guna menghindari timbulnya berbagai resiko yang tidak diinginkan. Yang kesembilan, mengevaluasi jalannya alternatif yang dipilih. Pada tahap ini, setelah alternatif dilaksanakan, maka selanjutnya pihak tim manajemen melaporkan kepada pihak manajer perusahaan. Tujuan melakukan evaluasi alternatif yang dipilih tersebut agar pekerjaan tersebut dapat terus dilaksanakan sesuai dengan yang direncanakan. Manfaat manajemen resiko yaitu ada 5. 1. Perusahaan memiliki ukuran kuat sebagai pijakan dalam mengambil keputusan, sehingga para manajer menjadi lebih berhati-hati dan selalu menempatkan ukuran dalam berbagai keputusan. Yang kedua, mampu memberi arah bagi suatu perusahaan dalam melihat pengaruh-pengaruh yang mungkin timbul baik secara jangka pendek maupun jangka panjang. Yang ketiga, mendorong para manajer dalam mengambil untuk selalu menghindari resiko dan menghindari dari pengaruhnya terjadinya kerugian, khususnya kerugian dari segi finansial. Yang keempat, memungkinkan perusahaan memperoleh resiko kerugian
yang minim. Yang kelima, dengan adanya konsep manajemen risiko yang dirancang secara detail, maka artinya perusahaan telah membangun arah dan mekanisme secara sustainable, berkelanjutan. Sekian yang dapat kami sampaikan. Bila ada salah kata ataupun perbuatan saat presentasi, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahumma fiqh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.